Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Kembali lagi dengan Ibu Mary di pelajaran IPS. Teman-teman, setiap hari kita pasti berbicara ya dengan orang lain. Entah itu dengan teman atau orang tua, saudara, atau orang di sekitar kita. Nah, aktivitas ini bisa dikenal dengan sebutan interaksi sosial. Nah, teman-teman, untuk minggu ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Untuk lebih lanjutnya, kita simak penjelasan video ini ya. Interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu adalah hubungan timbal balik yang terjadi di antara individu dengan individu. Seperti Abi sedang berbicara dengan raja, kemudian ada individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok ini seperti guru sedang menerangkan materi di kelas. Lalu yang terakhir ada kelompok dengan kelompok, yaitu di mana dalam pertandingan sepak bola. Selanjutnya, menurut Bapak Sosiologi, yaitu Bapak Sejono Sukanto, interaksi terjadi ketika memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Syarat yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial di sini adalah aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang memiliki makna bagi si pelaku. Lalu si penerima membalas aksi tersebut dengan respon baik. Nah, untuk kontak itu berasal dari bahasa Latin com atau cum, artinya bersama-sama, dan tangger yang artinya menyentuh. Jadi, kontak artinya menyentuh bersama-sama. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan kontak sosial itu tidak harus dengan sentuhan fisik, tapi juga bisa berbentuk dengan isyarat. Contohnya, melambaikan tangan, melempar senyum, menunjukkan ekspresi muka kepada orang lain itu termasuk kontak sosial. Selanjutnya, teman-teman, di kontak sosial ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kontak utama primer dan kontak utama sekunder. Kita akan bahas di kontak pertama primer. Kontak pertama primer itu adalah hubungan timbal balik antara individu atau antar kelompok yang terjadi secara langsung. Nah, hubungan timbal balik antar individu ini atau antar kelompok ini biasanya secara langsung ya, contohnya seperti kita tersenyum, seperti di gambar ini, tersenyum, kemudian berbicara, mereka ini juga berbicara, lalu berjabat tangan, itu termasuk kontak utama primer. Selanjutnya, kita masuk ke kontak sosial sekunder. Kontak utama sekunder ini adalah hubungan timbal balik di antara antar individu ataupun kelompok melalui perantara. Nah, contohnya melalui media. Di sini kakaknya perantara media lewat laptop ya. Untuk selanjutnya, untuk kontak sekunder ini dia juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu kontak sekunder langsung dan kontak sekunder tidak langsung. Kita akan bahas di kontak sekunder langsung.
Untuk sekunder langsung di sini yaitu yang dilakukan melalui perantara tetapi kedua pihak tetap tidak berhubungan secara langsung. Nah, apa saja contohnya? Contohnya seperti pertama menelpon, kedua menonton televisi, ketiga mendengarkan radio. Itu kan kita berbicara langsung tetapi tidak lewat bertatapan langsung, tidak berhadapan muka langsung. Nah, untuk yang kedua selanjutnya yaitu sekunder tidak langsung. Untuk sekunder tidak langsung di sini ada yang dilakukan melalui perantara dan tidak berhubungan secara langsung. Butuh pihak ketiga. Apa saja sih? Apa yang dimaksud dengan sekunder tidak langsung ini? Nah, contohnya titip pesan ke orang gitu. Jadi kita titip salam, misalkan Sita titip salam ke Rida, kemudian kirim surat lewat pos, dan kirim barang lewat kurir. Itu termasuk sekunder tidak langsung. Jadi, maksud dari contoh di atas tadi, komunikasi sosial itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau bentuk antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud bisa dipahami. Jadi adanya kontak sosial ini bukan berarti komunikasi yang telah terjadi karena komunikasi itu timbul apabila individu menafsirkan perilaku orang lain. Nah, setelah menafsirkan individu, kemudian melakukan tindakan respon. Nah, dalam komunikasi itu terdapat 5 unsur pokok. 5 unsur pokoknya ini apa saja? Pertama, ada pengirim atau komunikator. Pengirim ataupun komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan atau pikiran kepada orang lain. Lalu yang kedua, ada penerima atau komunikan. Komunikan ini adalah sekelompok orang yang menerima pesan, pikiran, perasaan dari orang lain. Yang ketiga ada pesan. Pesan sendiri adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat ada media. Ini adalah alat untuk menyampaikan pesan ya teman-teman. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, ada di kontak sosial sekunder. Berhubungan timbal balik, baik itu individu ataupun kelompok melalui perantara media. Dan yang terakhir ada feedback. Nah, untuk feedback ini adalah perubahan yang diharapkan terjadinya pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Nah, teman-teman, apakah sudah paham apa itu interaksi sosial? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri interaksi sosial ya. Apa sih ciri-ciri interaksi sosial? Nah, yang pertama di sini jumlah pelakunya itu 2 orang atau lebih. Itu adalah ciri-ciri interaksi sosial. Jadi kalau misalkan pelakunya hanya 1 orang, itu tidak bisa disebutkan dengan interaksi sosial. Lalu yang kedua adalah komunikasi menggunakan simbol atau lambang. Yang ketiga, dimensi waktu. Jadi meliputi dimensi waktu ini nantinya meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, yang terakhir itu adalah memiliki tujuan yang hendak diciptakan. Nah, setelah kita bicara ciri-ciri sosial nih, di sini nanti kita akan membahas tentang faktor pendorong interaksi sosial. Nah, apa saja sih faktor pendorong interaksi sosial ini? Faktor pendorong interaksi sosial itu meliputi pertama, imitasi. Imitasi ini adalah proses seseorang meniru
Jadi mulai dari gaya bicara, tingkah laku, kebiasaan, dan pola pikir. Kemudian ada identifikasi. Identifikasi ini adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan meniru secara keseluruhannya. Kemudian ada sugesti. Sugesti ini seseorang memberi pandangan atau pernyataan dengan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Yang keempat ada motivasi. Apa sih? Untuk motivasi ini adalah dorongan, rangsangan atau pengaruh yang diberikan oleh seseorang individu kepada individu lainnya atau bahkan kelompok. Nah, untuk motivasi ini contohnya seorang siswa dipuji oleh gurunya karena dia menjadi peringkat pertama di kelas. Maka pujian itu dapat memotivasinya untuk menjadi lebih giat dalam belajar. Lalu kalau untuk simpati, kecenderungan seseorang untuk merasakan perasaan, pikiran, kejadian, atau derita yang dialami oleh orang lain. Nah, di sini contohnya, misalkan Joy merasa sedih ketika mengetahui temannya Goldie sedang terkena musibah. Nah, ada juga empati. Nah, empati ini adalah perasaan simpati kepada orang lain yang lebih mendalam. Nah, tapi secara definisi empati ini hampir sama ya dengan simpati. Kenapa? Tapi tidak semata-mata merupakan perasaan. Jadi empati itu semata-mata bukan merupakan perasaan yang tertarik kepada orang lain. Tapi empati ini juga dibarengi dengan perasaan emosi yang sangat mendalam. Contohnya seperti ini. Misalkan Ningrum membawa sahabatnya Lala ke rumah sakit setelah melihat sahabatnya cedera akibat pertandingan bela diri. Itu termasuk empati. Nah, teman-teman, demikian pembahasan interaksi sosial kali ini. Di hari ini kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian syarat-syarat, ciri, faktor pendorong dari interaksi sosial. Nah, semoga penjelasan Ibu hari ini mudah dipahami dan dimengerti oleh kalian. Dan apabila kalian belum paham atau mengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa WA ke nomor Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.